Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sehat Hati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah hidup jangan asal-asalan, rencanakan hidup. Jangan sampai kita halu. Ya, halu itu bahasa gaul dari halusinasi ya. Jangan halu deh gitu ya. Lu mah halu. Ya, halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. Saya ulangi, halusinasi adalah pengalaman indera tanpa adanya perangsang pada alat indera yang bersangkutan. Misalnya mendengar suara tanpa ada sumber suara tersebut. Misalnya terkadang kita lagi ngumpul-ngumpul, terkadang kita mendengar suara gitu ya. Kita bilang sama teman-teman kita yang lagi ngumpul itu, saya dengar ada yang ngomong gini, sementara yang lainnya nggak ada yang nggak ada tuh sumber suara yang ngomong gitu. Kita sendiri, makanya kita disebut dengan halu. Kamu mah halu gitu ya, halusinasi ya. Hidup jangan asal-asalan, rencanakan hidup. Rencana itu konsep ya, jadi hidup itu harus ada konsepnya, harus ada programnya, minimal ada catatan-catatannya, apa yang akan dilakukan, ada maksudnya. Yang terpenting adalah niatnya. Kita hidup di dunia ini niatnya mau ngapain gitu kan. Baru nanti setelah punya niat, baru nanti step-step selanjutnya. Kalau sebagai guru itu kan biasanya ada namanya RPP, rancangan pembelajaran ya. Jadi pada hari itu mau ngajar ada rancangannya gitu, nggak asal masuk kelas terus semaunya aja untuk memberikan materi. Nah, di dalam rancangan pembelajaran itu kan di situ ada indikatornya, ada kompetensi dasarnya, ada tujuannya, sudah jelas semuanya itu, baru nanti ada langkah-langkahnya ya, ada evaluasinya, ada remedialnya ya, seperti itu. Kalau kata Harun Al-Rashid, aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak aku rencanakan, sebagaimana aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Ya, aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak aku rencanakan, katanya. Sebagaimana aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Jadi kalau misalnya hidup kita itu tidak kita rencanakan, kemudian tiba-tiba kita mencapai satu keberhasilan, itu akan berbeda dengan kita berhasil dengan usaha yang maksimal. Makanya orang terkadang kan misalnya dia seorang atlet badminton, bisa tembus menjadi atlet dunia ya, ternyata dari kerja kerasnya itu sampai latihan setiap hari, berdoa setiap hari, maksimal usahanya, ternyata di ajang kompetisi global ya, dunia internasional, ternyata bisa juara dunia. Itu bisa sampai sujud syukur, bisa sampai nangis bahagia gitu ya, dibandingkan dengan nggak ada usaha tapi tiba-tiba ada satu pencapaian gitu ya. Lagian tapi jarang yang seperti itu sifatnya keajaiban ya, miracle. Dan biasanya yang sifatnya miracle itu sekali-sekali saja gitu. Dan biasanya bukan yang bukan yang bisa luar biasa. Yang luar biasa itu biasanya keajaiban atau miracle yang dibarengi dengan usaha. Jadi kata dia, aku tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak aku rencanakan. Ya karena itu biasanya keberhasilan biasanya kecil dan biasanya cuma sekali-sekali aja, entah sekali seumur hidup gitu. Beda dengan yang memang usaha, doanya maksimal terus dibantu dengan keberhasilan, itu biasanya bisa meledak ya pencapaiannya. Sebagaimana aku tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujung usaha maksimal. Jadi kata dia, kalau dia sudah usaha maksimal, mungkin doanya, usahanya ya, tapi ternyata masih gagal, ya dia nggak menyesal, karena saya sudah melakukan sesuatu hal
sesuai tracknya gitu. Berarti harus dimaksimalkan lagi untuk bisa mencapai satu keberhasilan ya, dibandingkan kita gagal karena memang tidak ada usaha maksimal untuk mencapai keberhasilan itu, kan itu akhirnya menyesal. Cobalah saya latihannya lebih garang, cobalah kemarin itu saya ini saya itu, ada penyesalan. Tapi kalau misalnya sudah maksimal semampu kita tapi ternyata yang masih gagal, ya berarti belum waktunya memang gitu. Namun yakin saja pasti tidak hari ini, mungkin besok atau lusa itu pasti terjadi. Yang pasti nggak ada penyesalan lagi kalau sudah usaha maksimal. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita asal-asalan? Apakah kita rencanakan? Apakah konseptual? Apakah faktual? Ya, ada yang faktual aja ya. Ya udah, bangun tidur, sarapan, ngopi, ya mana mengalir aja gitu kan. Ada yang konseptual, ideal ya. Saya malamnya udah direncanain. Saya besok pukul ini begini sampai tidur lagi. Ya. Ada yang dikondisikan ya. Ada yang dikondisikan. Terlalu konseptual juga tidak bagus. Nggak bisa diganggu gugat. Ini sudah waktu saya harus istirahat, misalnya kan gitu. Akhirnya bikin orang lain bete ya. Kalau faktual itu ya apa? Ya mana adanya aja gitu kan. Ada teman datang ngajak nongkrong, yang ikut gitu kan. Ya bagusnya itu ya kreatif ya, bagusnya kreatif, dikondisikan mana yang terbaik. Karena saya itu nggak bisa juga tipe yang faktual, jadi sedikit curhat bahwa saya itu salah satu orang yang cenderung pada kekuatannya itu cenderung pada intuisi. Jadi intuisi itu kan sulit diprediksi. Kadang malam-malam saya berencana untuk ABCD, untuk semangat 45 dengan segala konsep, maksud, niat dan tujuannya. Ternyata pas bangun tidur itu udah lain ceritanya. Nah, terkadang besok malamnya berencana besok pokoknya mau istirahat, tidak mau diganggu, istirahat total, tapi ternyata besoknya bangun tidur langsung mandi, langsung set semua dikerjakan. Ya, saya agak susah juga gitu. Namun minimal tetap ada rencana, malamnya tetap ada rencana saya mau ini, walaupun itu tadi realisasinya terkadang berdasarkan kondisi, dikondisikan gitu ya. Ya, halusinasi. Jadi kita jangan halu ya, jangan nanti harapannya, mimpinya inginkan menjadi crazy rich, orang kaya raya, namun tidak ada usaha maksimalnya. Yang terjadi hanya yang dilakukan hanya rebahan saja. Itu yang disebut dengan halu ya, antara fakta dengan antara akibat yang diharapkan dengan sebabnya tidak sesuai. Jadi berharap menanam ilalang tumbuh padi gitu ya, nggak mungkin ya. Kalau mau mengharapkan panen padi, ya yang ditanam padi gitu ya. Jangan menanam ilalang tapi mengharapkan tumbuhnya padi yang asri. Jangan halu deh kamu ya, ilusi. Baiklah, mari kita semaksimal mungkin merencanakan hidup kita, jangan asal-asalan ya. Meskipun nanti di ujung daripada usaha maksimal itu, wallahu alam, hanya Allah yang bisa menentukan. Kita tidak bisa memaksakan hasil, kita hanya bisa mengusahakan usaha yang maksimal. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.